trimester pertama, seringkali seorang ibu hamil itu akan mengeluh timbul rasa mual muntah. Ya, itu adalah hal yang normal terjadi. Nah, itu terjadi karena ada peningkatan dari hormon kehamilan, hormon HCG namanya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa mulai timbul keluhan mual dan muntah pada ibu hamil. Nah, sampai berapa lama biasanya seorang ibu hamil itu akan mengalami mual muntah pada kehamilannya? Umumnya, keluhan mual muntah itu akan terjadi pada trimester pertama ya, sampai umur kehamilan 12 minggu. Kadang-kadang bisa lebih sampai 16 minggu. Nah, itu ada faktor-faktor yang bisa memperberat kenapa seorang ibu hamil itu akan berkepanjangan mual muntahnya. Tapi umumnya keadaan mual muntah yang dirasakan oleh ibu hamil tersebut sampai umur kehamilan 12 mingguan ya. Artinya trimester pertama itu pada umumnya seorang ibu hamil itu sudah mulai berkurang ya, atau berhenti keluhan mual muntah yang dia rasakan. Nah, begitu terjadi pembuahan ya, di mana hasil pembuahan itu akan mulai menempel pada dinding rahim, pada dinding uterus, pada endometrium. Nah, disitulah akan mulai terjadi produksi hormon human chorionic gonadotropin ya, HCG namanya. Nah, hormon inilah yang diduga sebagai penyebab mulai timbul keluhan mual muntah pada ibu hamil tersebut. Nah, keadaan-keadaan yang bisa memperberat terjadinya mual muntah pada ibu hamil itu ya. Nah, satu bisa karena faktor makanan ya. Jadi seorang ibu hamil seringkali dia untuk mengurangi rasa mualnya sering mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi ya. Kemudian pedas-pedas ya, asam ya, yang mengandung kafein tinggi ya. Nah, itu seringkali akan bisa menimbulkan atau memperberat keadaan atau keluhan mual yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut. Dimana kalau kita lihat pada keadaan tersebut, kalau dia mengkonsumsi makanan seperti itu ya, pedas, asam ya, soda, kopi, itu akan bisa menimbulkan atau meningkatkan produksi asam lambung, sehingga gasnya akan semakin banyak, rasa mualnya akan semakin meningkat atau semakin dikeluhkan oleh seorang ibu hamil tersebut. Nah, di samping itu ada juga faktor psikologis atau faktor psikis ya, ada kecemasan, ada kekhawatiran, bisa oleh pencetusnya karena pekerjaan misalnya ya, karena ketidakcocokan dalam rumah tangga, ketidaksetujuan dari pasangan dan sebagainya, atau keluarga yang bersangkutan. Hal-hal yang seperti ini ya, apalagi ini pada kehamilan pertama, itu bisa menimbulkan kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan pada seorang ibu hamil tersebut. Ini akan memicu semakin meningkatkan produksi asam lambung, dan akibatnya seorang ibu hamil itu akan mengeluh mual muntah yang lebih berat ya. Jadi bisa berkepanjangan juga mual muntah yang akan dialami oleh seorang ibu hamil tersebut. Kita juga harus memikirkan mual muntah yang terjadi pada kehamilan itu bisa juga oleh faktor-faktor lain. Misalnya ada penyakit-penyakit pada ibu ya, yang terjadi pada saat kehamilan itu sedang berlangsung ya. Misalnya seorang ibu hamil itu ternyata dia memiliki penyakit ginjal misalnya, atau gangguan ginjal, gangguan hati misalnya seperti itu ya, atau hepar. Nah, itu juga bisa terjadi, atau penyakit-penyakit lain yang memang keluhannya bisa mual juga. Nah, ini mesti harus diperhatikan apakah ini murni karena faktor kehamilan atau ada faktor pencetus lain. Ini yang perlu digali, dieksplorasi lebih lanjut untuk mencari tahu penyebab kenapa seorang ibu hamil itu mengalami mual muntah yang berlebihan ya. Nah, itu yang harus kita cari tahu penyebabnya sebelum kita lakukan pengobatan yang definitifnya. Nah, seorang ibu hamil yang mengalami atau mengeluhkan mual muntah itu bisa jadi muntah-muntah itu sangat berlebihan ya. Kalau dia sampai muntahnya sampai 10 kali sehari atau lebih ya, sehingga bisa akan menimbulkan dehidrasi atau kurang cairan. Samping itu juga bisa menimbulkan gangguan elektrolit yang terjadi pada tubuh ibu hamil tersebut. Nah, akibatnya lebih lanjut sudah tentu akan menimbulkan efek yang lebih berat lagi ya. Jadi akibat gangguan elektrolit, akibat kekurangan minum, dehidrasi ya. Jadi akibatnya mungkin yang bisa kita pantau nanti mungkin kencingnya ya, kencingnya akan pekat dia, warna kuning pekat, produksi urinnya atau kencingnya akan berkurang. Nah, itu menunjukkan bahwa seorang wanita hamil tersebut pada keadaan dia mengalami mual muntah yang berlebihan, itu bisa terjadi keadaan dehidrasi. Nah, itu yang harus kita kenali ya pada saat seorang wanita hamil tersebut mengeluh mual muntah yang berlebihan.
Nah, kalau dia sudah mual muntahnya berlebihan yang kita sebut dengan hiperemesis gravidarum, nah ini yang perlu seperti tadi perlu dicari tahu penyebabnya sebelum kita terapi lebih lanjut atau ditangani lebih lanjut untuk mengatasi mual muntah yang terjadi tersebut ya. Nah, mual muntah yang berlebihan pada seorang ibu hamil ya biasanya atau umumnya lebih sering terjadi pada seorang yang hamil pertama kali ya, hamil pertama kali. Seperti tadi ada peningkatan hormon kehamilan di sana. Nah, kalau dia mual muntahnya berlebihan, tadi ada faktor pencetusnya bisa karena pengaruh misalnya dia ternyata hamil kembar atau gemeli ya atau multiple. Kemudian pada keadaan-keadaan atau kasus yang bisa menyebabkan hormon HCG itu meningkat pada kasus mola hidatidosa atau hamil anggur. Nah, pada keadaan hamil anggur misalnya itu mual muntahnya sangat profuse, sangat berat ya. Nah, jadi frekuensi dari muntah yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut pada keadaan-keadaan seperti itu ya, pada keadaan hamil kembar, pada keadaan hamil anggur itu sangat-sangat berat ya, sehingga akan menimbulkan dampak atau komplikasi yang lebih berat lagi ya, bisa terjadi dehidrasi yang berat. Nah, itu yang mesti diwaspadai, dikenali dari awal kalau terjadi mual muntah pada seorang ibu hamil itu, apakah itu hanya terkait dengan kehamilan atau kita ada faktor lain yang memperberat ya, seperti tadi ya, ada hamil anggur misalnya seperti itu, atau misalnya ternyata dia hamil kembar. Nah, itu bisa terjadi akan meningkatkan mual muntahnya seperti itu. Nah, pada seorang wanita yang sudah mengeluhkan mual muntahnya terjadi berlebihan atau terjadi hiperemesis gravidarum, nah ini yang perlu dikenali atau diketahui atau diwaspadai terjadinya atau bahaya dari keadaan mual muntah tersebut ya. Jadi seperti tadi bisa terjadi dehidrasi ya, bisa terjadi gangguan elektrolit. Nah, akibat dari keadaan seperti ini ya bisa membahayakan fungsi ginjalnya yang akan bisa berpengaruh oleh keadaan terjadinya dehidrasi ataupun terjadinya gangguan elektrolit tersebut. Nah, di mana pada keadaan hiperemesis tersebut ya, pada keadaan hiperemesis mual muntahnya berlebihan terjadi, itu akan ada perubahan metabolisme di sana di dalam tubuh seorang ibu hamil tersebut. Nah, itu akan bisa kita tampak perubahan-perubahan tersebut kalau kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, misalnya pemeriksaan urinnya ya. Di situ akan kita ketahui apakah sudah ada gangguan metabolisme di tubuh ibu hamil yang dengan mual muntah yang berlebihan tersebut. Itu akan bisa kita lihat di sana ya. Nah, selain kita pantau dari produksi urinnya, itu yang bisa kita lihat apakah sudah terjadi dehidrasi ataukah pada saat sudah dilakukan penanganannya apakah sudah membaik, sudah tertangani tidak dehidrasi yang terjadi pada ibu hamil tersebut. Nah, gimana mencegahnya? Jadi hindari makanan-makanan yang mengandung lemak yang tinggi ya, hindari makan pedas, asam, cuka, soda, kopi. Nah, itu yang makanan-makanan yang bisa merangsang produksi asam lambung ya. Nah, itu harus dikurangi atau dihindari. Kemudian pada malam harinya ya, pada malam hari seringkali seorang ibu itu karena dia tidak ada makan apa malam harinya, besok paginya akan mengeluh mual muntah yang berlebihan. Nah, sebaiknya pada malam hari bikin makan cemilan ya, biskuit boleh ya. Nah, kemudian yang selanjutnya porsi makannya itu adalah sedikit tapi sering ya, tidak boleh makan banyak, sedikit tapi sering ya. Biasa kita makan 3 kali sehari, mungkin bisa 6-8 kali sehari, tapi porsinya sedikit tapi sering ya, frekuensinya sering. Kemudian yang selanjutnya hindari bau-bauan yang merangsang, yang menyengat ya, misalnya bumbu masakan yang menyengat ya, wangi-wangian atau termasuk parfum itu mesti dihindari atau dikurangi dulu. Nah, selanjutnya seperti tadi ada faktor psikis yang bisa berperan di situ. Jadi seorang ibu hamil yang mengeluh mual muntah itu hendaknya menyadari itu dianggap sebagai hal yang wajar. Jadi setiap orang hamil, setiap ibu hamil akan merasakan mual muntah seperti itu. Nah, cuma ada yang keras, ada yang tidak keras atau ringan. Itu tergantung dari kondisi hormon kehamilan atau faktor psikis yang mempengaruhinya. Nah, seorang ibu hamil itu tidak boleh membandingkan dirinya dengan orang lain ya. Misalnya pasangannya orang lain itu tidak mengalami mual, dia tidak boleh membandingkan kok dia tidak, saya kok seperti ini, itu tidak boleh ya. Jadi setiap orang hamil kondisi berbeda-beda ya, jangankan membandingkan dengan orang hamil yang lain ya, pada kehamilan sebelumnya juga tidak bisa dilakukan perbandingan seperti itu ya. Jadi
Itu yang mesti dilihat, diperhatikan dari segi makanan ya, dari ketenangan, kemudian dari faktor psikisnya itu harus ada yang mendukung ya untuk penanganan tersebut. Katakanlah di keluarga itu ada bermasalah ya, permasalahan keluarga misalnya atau permasalahan pekerjaan yang memperberat rasa cemas, rasa khawatir, apalagi sampai depresi ya, sampai stres seorang ibu hamil itu akan bisa memperberat terjadinya mual muntah atau bisa berkepanjangan mual muntah yang dialami oleh ibu hamil tersebut. Nah, ini yang perlu dilihat, bukan hanya faktor medisnya saja ya, artinya bukan hanya faktor dari segi kehamilannya, faktor psikologisnya juga, faktor psikisnya juga ya. Nah, itu yang akan bisa membantu seorang ibu hamil tersebut untuk lebih cepat mengatasi mual muntah yang terjadi. Nah, umumnya seperti tadi, mual muntah itu akan berhenti setelah 3 trimester pertama ya. Ada yang sampai 4 bulan, ada yang sampai 16 mingguan, itu tergantung seperti tadi, ada faktor-faktor percetus yang memperberat seperti itu. Nah, penanganan ibu hamil yang mengalami mual muntah yang berlebihan ya, kalau itu terjadi mesti harus dilakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Jadi mesti dilakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan yang menunjukkan bahwa apakah sudah terjadi gangguan di organ seorang ibu hamil tersebut ya. Nah, kalau itu sudah terjadi, apalagi sudah terjadi dehidrasi, gangguan elektrolit, gangguan fungsi ginjal, fungsi hepat dan sebagainya, itu yang perlu penanganan lebih lanjut. Nah, di rumah sakit, di tempat pelayanan kesehatan sudah tentu akan diberikan obat-obatan yang membantu untuk mengurangi atau menyetop terjadinya mual muntah pada ibu hamil tersebut ya. Artinya dilakukan pengembalian cairan kalau seorang ibu hamil tersebut mengalami dehidrasi dan sebagainya, termasuk koreksi dari elektrolit yang mungkin ada gangguan pada ibu hamil tersebut. Nah, sudah tentu seperti tadi, pada saat di rumah sakit itu pasti akan dicari tahu penyebab lain atau keadaan yang bisa memperberat terjadinya mual muntah yang dialami oleh ibu hamil tersebut. Itu mesti dilakukan. Kemudian akan juga dilihat bukan hanya faktor ibunya ya, keadaan janinnya juga mesti dilakukan pemantauan ya, atau keadaan kehamilannya. Nah, sudah tentu ini mesti dilakukan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit ya. Karena kalau sudah terjadi komplikasi lebih lanjut, itu bisa membahayakan ibunya karena terjadi dehidrasi yang sangat berat ya. Itu akan bisa menimbulkan gangguan fungsi organ yang lain. Nah, itu yang perlu kita lakukan pengenalan dan waspada terhadap dampak yang mungkin atau komplikasi mungkin yang terjadi akibat dari mual muntah yang berlebihan yang dialami seorang ibu hamil tersebut. Hal lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi mual muntah tersebut, nah cobalah seorang ibu hamil yang mengalami mual muntah itu coba minum air jahe ya, mungkin air hangat dikasih jahe, kemudian makan roti tawar ya, kemudian juga biskuit bisa dicelupkan di air hangat, di teh atau di susu bisa. Jadi prinsipnya kita harus menghindari makanan atau minuman yang bisa merangsang produksi asam lambung, itu yang harus kita hindari. Jadi pengobatan atau secara herbal, secara tradisional silahkan, yang penting itu tidak sampai meningkatkan produksi asam lambung. Nah, kalau itu sampai meningkat justru akan bisa memperberat kondisi mual muntah yang dialami oleh ibu hamil tersebut. Pada keadaan-keadaan yang terjadi pada ibu hamil mengalami mual muntah ya, kalau sampai terjadi mual muntahnya sangat hebat, profuse ya, apalagi sampai ada keluar darah di muntah tersebut ya, kemudian ibunya lemas, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya, kemudian kalau dilihat air kencingnya itu pekat dan jumlahnya sangat-sangat sedikit ya, kemudian ada nyeri perut dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut, itu sebaiknya segera memeriksakan diri ke rumah sakit sehingga akan dicari tahu penyebabnya, kemudian mengatasi permasalahan atau penyebab yang ditemukan saat pemeriksaan tersebut. Nah, kalau itu dilakukan lebih awal ya, dilakukan pemeriksaan lebih awal, ditangani lebih awal, itu akan mengurangi dampak atau bahaya lanjut dari keadaan hiperemesis gravidarum tersebut. Nah, apa akibatnya kalau seorang ibu hamil itu mengalami mual muntah yang berkepanjangan ya? Nah, kalau kita melihat komplikasi atau dampak lanjut dari keadaan seperti itu, sudah tentu intake atau asupan nutrisi dari seorang ibu hamil itu akan terganggu. Akibatnya bisa terjadi pengaruh ya kepada perkembangan atau tumbuh kembang bayi atau janin di dalam rahim ya. Nah, bisa terjadi gangguan pertumbuhan janin ya, pertumbuhan janin yang terhambat namanya. Jadi berat badan bayi tidak akan sesuai dengan umur kehamilan yang semestinya. Jadi ada perbedaan di situ ya.
Nah, kedua bisa terjadi persalinan yang prematur atau persalinan preterm ya. Jadi pada umur kehamilan kurang dari 37 minggu bisa terjadi persalinan preterm yang itu bisa terjadi. Yang selanjutnya bisa juga terjadi karena ada proses intake-nya yang rendah, asupan vitamin C-nya mungkin yang rendah ya. Itu bisa menyebabkan ibunya mudah kena infeksi, imunnya menurun ya, apalagi sampai ada infeksi di traktus genitalis ya. Bisa terjadi ketuban pecah dini ya, itu akibat dari proses infeksi karena daya tahan tubuhnya ibu menurun, karena mual muntahnya berlebihan seperti itu ya. Samping asupan vitamin C, seperti kita tahu vitamin C juga bisa membantu ya untuk mengurangi atau mencegah kejadian pecahnya selaput ketuban.